Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Ngaji Sejarah episode ke-6. Pada episode sebelumnya saya sudah sampaikan tentang apa dan bagaimana Perang Salib pertama. Maka dari itu episode kali ini saya akan menyampaikan tentang Perang Salib yang kedua. Pemirsa sekalian dimanapun berada, Perang Salib yang kedua terjadi tahun 1147 sampai 1150 Masehi, selama 3 tahun, sama dengan Perang Salib pertama. Tetapi ada perbedaan yang cukup signifikan dibanding dengan Perang Salib pertama, khususnya jika dilihat dari misi atau tujuannya. Perang Salib pertama memiliki tujuan ingin merebut kota Yerusalem yang dianggap kota suci bagi orang Kristen. Jadi tujuan utama ingin menguasai kota Yerusalem yang dianggap kota suci bagi umat Kristiani. Namun pada Perang Salib yang kedua ini, misinya ingin menguasai daerah-daerah yang masih dalam kekuasaan Islam dan juga ingin menyebarkan agama Katolik di wilayah yang masih memiliki keyakinan atau kepercayaan animisme dan dinamisme, atau disebut sebagai kepercayaan pagan, yaitu istilah yang digunakan oleh kelompok Kristen kuno di Eropa Selatan yang menunjukkan kepada kelompok masyarakat yang belum atau tidak mengakui agama Katolik sebagai agama Kristen. Mereka memiliki kepercayaan bahwa di luar manusia ada kekuatan alam yang menentukan nasib seseorang atau manusia. Perang Salib kedua ini diikuti oleh mayoritas kerajaan Kristen yang ada di Eropa. Tidak seperti Perang Salib pertama yang mayoritas didominasi dari orang-orang Perancis. Jadi Perang Salib kedua ini seluruh kekuatan Kristen di wilayah Eropa bersatu padu atau kompak di bawah komando seorang raja bernama Louis VII dari Perancis. Kalau Perang Salib pertama dikomando oleh tokoh agama Katolik Roma, sedangkan Perang Salib kedua ini selain dikomando oleh tokoh agama, juga dikomando oleh seorang raja, yaitu Raja Louis VII dari Perancis. Dalam Perang Salib kedua dibagi menjadi 3 kelompok serangan. Pertama, kelompok Eropa Timur atau wilayah timur, atau disebut sebagai kelompok Front Timur, yang meliputi wilayah Anatolia dan Syam. Konsentrasi wilayah timur ini ingin merebut kembali wilayah Edessa yang direbut kelompok Islam melalui dinasti Zengi pada tahun 1144. Wilayah Edessa ini pada Perang Salib pertama tahun 1097 direbut oleh kelompok Kristen. Tetapi pada tahun 1144 kelompok Islam kembali berhasil merebut kembali melalui dinasti Zengi. Dinasti Zengi itu adalah dinasti Muslim yang berasal dari Turki yang menguasai sebagian wilayah Syria dan utara Irak di bawah
kekuasaan atau pengawasan Bani Turki Salju. Di wilayah timur ini, pasukan salib tidak bisa mengalahkan kelompok Islam yang berada di bawah kekuasaan dinasti Zheng. Akibatnya, perang salib kedua ini tidak menjadikan kejayaan kelompok Kristen, tetapi justru menambah kekuatan dan kejayaan khalifah Islam yang ada di Turki. Kekalahan perang salib kedua oleh kelompok Kristen ini disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya, tidak ada kekompakan lagi di antara kelompok Kristen, khususnya yang ada di wilayah timur Eropa. Karena apa? Karena tidak ada komando yang jelas kepada pasukan perang salib kedua. Selain itu juga perang salib kedua saat itu tidak lagi didasarkan oleh semangat keagamaan atau religiusitas yang tinggi, melainkan juga didasarkan oleh ambisi atau pertimbangan ego para raja. Selain itu, juga perang salib kedua tidak ada prioritas yang dituju. Sebenarnya tujuan utama perang salib dari awal itu adalah untuk merebut wilayah Edessa yang pernah direbut oleh pasukan Islam. Tetapi kelompok-kelompok Kristen ketika di lapangan melakukan atau membelokkan tujuan lain, yaitu dengan tujuan-tujuan memperoleh materi dan juga mengembangkan, mendakwahkan agama Katolik di wilayah Eropa. Sehingga dari situ ada pro dan kontra tentang prioritas tujuan perang. Akhirnya kelompok Kristen terpecah. Nah, pecahnya kelompok Kristen ini sangat menguntungkan kelompok Islam, sehingga kelompok Islam dalam perang salib kedua, khususnya di wilayah timur ini, tidak bisa dikalahkan. Di wilayah barat atau front barat, tepatnya di semenanjung Iberia, pasukan salib mengusir atau menyerang dinasti Morobitum. Dinasti Morobitum itu berasal dari Maghribi atau Maroko, yang pernah mengalahkan atau memukul mundur kelompok Kristen yang melakukan invasi kerajaan Kristen di semenanjung Iberia pada tahun 1086. Maka dapat saya katakan perang salib kedua ini merupakan pelampiasan dendam atas kekalahan kelompok Kristen atas dinasti Morobitum pada tahun 1086. Perang salib kedua, khususnya yang front barat atau wilayah barat, ditandai dengan pertempuran Lisabon yang terjadi pada tanggal 1 Juli 1147 sampai 25 Oktober 1147 Masehi, sekitar 3 bulan. Dalam perang salib kedua ini di wilayah barat dimenangkan oleh kelompok Kristen yang pasukannya didominasi oleh kerajaan Spanyol dan dibantu dari kerajaan Inggris. Kondisi atau pemerintahan Islam yang penuh persaingan antara kelompok-kelompok kecil, maka membuat kekuatan Islam mudah dilemahkan atau dikalahkan. Dinasti Morobitum yang diincar oleh kelompok-kelompok Kristen sangat mudah sekali untuk dikalahkan, karena dinasti Morobitum ini selain menghadapi serangan dari pasukan salib, juga menghadapi serangan dari sesama dinasti Islam, yaitu kekhalifahan Muwahhidin yang terus-menerus menyerang, sehingga dalam perang salib kedua ini dinasti pemerintahan Morobitum berakhir.
pada tahun 1147. Kekalahan umat Islam dalam perang salib kedua ini disebabkan oleh 3 faktor. Yang pertama, semangat rekonquista bagi orang-orang Kristen, yaitu semangat untuk merebut kembali wilayah-wilayah yang telah dikalahkan atau diambil lagi oleh umat Islam. Semangat rekonquista ini selalu didengung-dengungkan, dipromosikan, disosialisasikan oleh orang-orang Kristen, sehingga membangkitkan semangat untuk berperang menjadi lebih besar dan lebih tinggi. Ini faktor pertama, sehingga perang salib kedua ini dia bisa mengalahkan di beberapa wilayah Islam. Yang kedua, sebab kekalahan umat Islam ini karena kelompok Kristen didukung tokoh agama yang namanya Paus Eugene III, seorang pemimpin Katolik, sehingga kerajaan-kerajaan di wilayah Eropa bersedia untuk membantu atau bersatu melawan Islam karena ada komando dari tokoh agama yang bernama Paus Eugene III. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, faktor kekalahan perang salib kedua ini lagi-lagi munculnya perpecahan di internal pemerintahan Islam, yang karena saling rebutan wilayah dan saling mengedepankan egonya masing-masing. Pemirsa semua dimanapun berada, yang ketiga, perang salib wilayah tengah atau wilayah Eropa Tengah. Perang salib yang di wilayah Eropa Tengah ini disebut Perang Wendis. Perang ini tidak melawan kelompok Islam, bukan bertujuan untuk menyerang Islam, melainkan bertujuan ingin menyebarkan atau mengembangkan agama Kristen kepada bangsa Silvia yang memiliki kepercayaan pagan atau menyembah para dewa. Perang di wilayah Eropa Tengah ini dengan mudah dimenangkan oleh kelompok Kristen karena tidak seimbang antara pasukan Kristen yang memiliki semangat dan kualitas latihan yang tinggi dibanding bangsa Silvia yang hanya mengandalkan naluri berperang saja tanpa ada modal latihan. Maka hasilnya perang salib kedua untuk wilayah tengah ini berhasil dimenangkan oleh kelompok Kristen, dan mereka juga berhasil mengakhiri kepercayaan pagan yang sebelumnya dimiliki oleh bangsa Silvia. Dengan demikian, bangsa Silvia yang awalnya memiliki kepercayaan pagan menjadi berubah memeluk kepercayaan atau agama Kristen, sehingga agama Kristen di wilayah Eropa Tengah ini semakin kuat dan semakin besar. Perang salib kedua ini yang dibagi 3 wilayah. Yang satu wilayah, di wilayah timur ini umat Kristen atau pasukan Kristen tidak bisa mengalahkan Islam. Sedangkan untuk di wilayah barat dan di wilayah tengah ini kelompok Kristen berhasil mengalahkan kelompok Islam atau kelompok Kristen memenangkan pasukan ini. Untuk di wilayah tengah ini khusus menyebarkan atau menyerang kelompok-kelompok paganis. Mereka ingin mengganti dengan agama Kristen. Maka perang salib yang kedua ini selain merebut kekuasaan Islam, juga mereka ingin mengembangkan wilayah agama Kristen, dan juga mereka ingin menaklukkan
kepercayaan paganis yang ada di wilayah Eropa Tengah. Makna dari perang salib kedua ini adalah pertama, masih seperti perang sebelumnya, bahwa ketidakkompakan di internal Islam menjadi penyebab utama kekalahan. Yang kedua, motif perang salib yang awalnya dianggap perang suci untuk membela agama, ternyata pada perang salib berikutnya sudah mulai bergeser, yaitu sudah mengandung misi ekonomi dan kepentingan para raja untuk melampiaskan ambisi dan dendam. Sangat kecil sekali motif agama yang ada dalam konflik atau peperangan. Oleh sebab itu, kita jangan mudah percaya dengan isu agama jika ada konflik atau peperangan. Karena setiap ada konflik atau peperangan, untuk menarik simpatik biasanya menggunakan isu simbol-simbol agama. Dan ini sudah pernah terjadi terutama pada perang salib kedua. Yang ketiga, makna dari perang salib yang kedua ini, keikutsertaan tokoh atau pemimpin agama sudah sejak dulu bisa menjadi alat yang ampuh untuk menggerakkan massa atau pasukan. Dorongan dari Paus Eugene III menjadi bukti bisa menyatukan seluruh kekuatan yang dimiliki oleh kelompok Kristen di wilayah Eropa. Oleh sebab itu, para tokoh agama seharusnya tidak mudah melibatkan diri dalam urusan konflik, walaupun itu dikemas dengan isu agama. Karena sekali lagi, setiap konflik atau peperangan lebih mudah agama dijadikan simbol-simbol untuk isu-isu kepentingan tertentu, sehingga masyarakat atau rakyat mudah terpengaruh. Dan ini tidak hanya terjadi pada saat sekarang, tetapi juga sudah pernah terjadi pada saat perang salib kedua. Inilah makna yang bisa kita ambil dari perang salib kedua. Semoga kita semua sebagai umat Islam bisa mengambil makna dari perang salib yang kedua ini. Intinya, kita harus lebih bersatu, lebih kompak sesama muslim, dan yang kedua, jangan mudah percaya dengan isu-isu simbol keagamaan. Serta yang terpenting, para tokoh agama jangan mudah melibatkan diri dalam urusan-urusan konflik. Karena setiap urusan konflik ini biasanya banyak atau lebih mudah disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. Semoga umat Islam dimanapun berada dan tokoh-tokoh Islam ini bisa lebih independen, lebih dewasa dalam merespon setiap persoalan. Demikian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat dan insya Allah kita akan ketemu lagi di episode ngaji sejarah berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.